salam budaya, salam Nusantara. Kita sekarang ada di kota Solo. Bagi sedulur-sedulur, terutama di Pamong Budaya Bogor dan Ikatan Dukun Nusantara, bahwa kita saat ini sedang menelusuri ngaprak sejarah leluhur yang ada di kota Solo. Baik, kita sudah sampai di Candi Suku, Ngargoyoso, Jawa Tengah. Ini candi, kabarnya dari zaman Majapahit, itu zaman Ratu Sujita. Dan ada satu hal yang begitu unik di sini. Ya, juga berundak, seperti punden berundak, 3 undakan. Kemudian di segitiga di atas itu seperti tempel atau candi di suku Aztec Maya sana di Amerika Tengah. Dan ini di Gunung Lawu. Selamat sore, perkenalkan saya Joko, pemandu wisata Indonesia untuk Kabupaten Karanganyar. Saya tergabung dalam wadah HPI, Himpunan Prawisata Indonesia. Banyak sekali wisatawan Indonesia khususnya mengunjungi tempat-tempat bersejarah seperti ini, pulang hanya membawa foto atau selfie saja. Saya rasa mereka tidak mengerti tentang inner beauty-nya. Untuk itu, mari kita langsung saja kepada warisan Brawijaya atau Bre Sengkolo. Pernah dengar Condro Sengkolo? Condro Sengkolo atau Sengkalan Mumet yang ada di sini namanya Gapuro Buto Anguntal Jalmo, raksasa menelan manusia. Jadi pintu gerbang ini Gapuro, lubang ini artinya angka 9. Raksasa yang berdiri itu 5, menelan itu 3, yang tertelan 1. Jadi 1, 3, 5, 9. Membacanya dari sebelah sini. Jadi setiap manusia di bumi ini terdiri dari 9 lubang. Silahkan hitung sendiri, di kepala ada 7, di bawah ada 2, totalnya 9. Controlling 9 holes to be good Indonesian. Jadi kalau kita tidak bisa mengendalikan 9 lubang, akan mudah dikuasai sifat negatif kita. Lubang yang paling berbahaya adalah mata Anda, yang paling jujur adalah hidung itu. Nah sekarang 5. Percaya apa tidak, 5 elemen yang ada di dalam tubuh kita terdiri tanah, air, api, udara, dan pancar diri kita. Dalam bahasa Jawa, legi itu air, paing itu api, pon itu udara, wadi itu tanah, kliwon itu pancar. 1 detik saya bisa baca sifat Anda. I'm not spiritual tapi mengerti dari antropologi. Dan 3 identik menelan, nguntal. Ya artinya cipto, roso, karso disatukan. Kalau Anda punya karso, request, berdoalah dengan bahasa kalbu, bukan bahasa mulut, Anda akan ketemu angka 1. 1359 karya Brawijaya 5, sungguh indah. Jadi intinya kenapa angkanya ganjil semua? Hello. 1 adalah ganjil, identik Tuhan. Yang melengkapi adalah kita. Candinya 1, drivernya Joko, artinya guide adalah sebagai leader untuk menceritakan tempat ini. Jadi Bapak Ibu tanpa seorang pemandu, kebanyakan Anda datang ke sini, begitu pintu ditutup langsung pergi begitu saja. Artinya apa? Tidak mau mengkaji. Ya maaf, pintu ini ditutup sengaja oleh pemerintah supaya kita tidak lewat sini, diinjek-injek, dikencingi, diberakin. Ini nanti akan menjadi masalah berat. Oke. Jadi kalau kita ganti dengan bahasa Wanas, siapa sih sedulur papat limo pancer kita? Maaf Ibu, Bapak, sedulur papat limo pancer, bahasa paling mudah. Orang kalau melahirkan pertama kali kakang kawah, adi, ari-ari, darah, itulah saudara kita. Berarti sama dengan legi, paing, pon, wagi, kliwon. Atau dengan warna, kalau kuning, putih, merah, hitam, campur, itulah saudara kita. Oh, yang pancernya kita? Iya, pancernya kan diri kita. Udah. Manusia. Manusia. Dan pancer. Contoh ya, Tugu Monas yang ini pondasi, pancernya adalah kita. Artinya spiritual.
depannya Dewi Kunti, yang berdiri tegap itu Dewi Uma, Dewi Parwati itu Durga, di belakangnya seorang pendeta buta. Oke. Dewi Uma dikutuk jadi Durga, kemudian minta tolong kepada Sadewa. Sadewa tidak bersedia, maka ingin dibunuh. Dan Dewi Kunti minta tolong, anakku jangan kamu bunuh. Kenapa tokohnya idealis dengan semangat? Ngomong tanah Jawa, the best spirit in Jawa. Bisa di depan, di tengah, di belakang. Maka carilah seorang leader yang seperti itu. Ada istilahnya Ingarso Sung Tulodo dan Mantio Manungkas dan seterusnya. Jadi kesimpulannya Sadewa diikat di bawah pohon, ini namanya Setro Gondomayit. Oh, Setro Gondomayit. Nah, ini tempat pembantaian manusia. Kalantaka Kalanjaya adalah prajurit dari Durga. Sadewa ikat di bawah pohon, mau dibunuh Durga. Sadewa berdoa, doanya terkabul, ini menjelma jadi wanita mati. Artinya Sadewa berhasil meruat Durga. Meruat artinya membersihkan ya. Jadi Dewi Parwati lagi ya? Ya, jadi Pak Dewi Uma lagi. Dewi Uma lagi. Sadewa langsung nama baru Sudomolo, berkurang dosanya atau sudah malang. Pendeta terbebas dari kebutaannya, dan pendeta yang terbebas dari kebutaannya punya anak perempuan yang memakai kacamata kekuning-kuningan ada di sini. Nah, Kacamata ya? terus lelaki sebagai Sadewa diperankan lelaki yang memakai masker hijau, berarti bapak. Bapak berperan sebagai Sadewa, di depan ada wanita idamannya. Hello wanita cantik, would you like marry with me? Yeah. Are you Sundanese? Yes, I'm ready to be your couple. Kurang lebih begitu terjadi pesta perkawinan. Simbol ceritanya, bangunan ini identik dengan Chinese. Putri Campang, Putri Cempo adalah keturunan Cina. Istrinya Prabu Grawijaya. Maka ada konsep pembauran Siwa and Buddha di sini. Nah, di sini Bima, tokoh Bima sedang mengangkat Kalantaka atau Kalanjaya. Setiap religi yang memberi kesan kriminalisme berarti ini penyucian. Mari kita baca bersama-sama. Saya akan memberi contoh, Anda tinggal menirukan. Padamel Tirto, Batu Sunyo. Batu Sunyo. Padamel itu pembuatan, batu itu watu, Tirto itu air, Sunyo itu suwung atau sepi. Jadi nanti kita akan kembali ke situ. Kasunyatan. Nah, simbolannya Bima juga meruat. Siapakah yang harus diruat menurut konsepnya secara universal? Setiap manusia yang sifat jelek harus diruat. Melepaskan sifat-sifat buruknya. Nah, ini kan Ganesa ya. Ya. Saya baca Gajah Wiku Anahut Buntut. Itu nama aslinya ya. Gajah Wiku Anahut Buntut atau gajah menggigit ekor anjing. Gajah mengandung nilai 8, menggigit itu 7, ekor 3, anjing 1, 13, 7, 8. 8 angka yang tidak pernah putus. Mudah-mudahan persaudaraan kita seperti angka 8. Meskipun sekejap, nanti kita akan bikin semacam good cooperation. Kemudian menggigit itu 7. Yang digigit itu adalah ekor. Kenapa ekor? Ekor itu dorongan, cambuk, spirit, motivasi. Filosofi anjing berkaitan dengan Yudhistira. Ya, anjing Peka, itu. patuh, taat, setia kepada majikan. Menurut konsep pengertian Hindu bahwa binatang itu adalah binatang yang suka atau gemar bertapa. Melakukan hubungan biologis hanya bulan September. Untuk bulan yang lain tidak. Anjing. Nah, sekarang kita katakan lagi Bima ya. Bima ini dalam membuat keris tanpa menggunakan palu, dia hanya mengandalkan kekuatan fisiknya. Apa yang dihasilkan seorang Bima? Alat untuk pertukangan, untuk kebutuhan rumah tangga, alat ibadah dan perang. Wisata Indonesia yang datang atau hadir untuk Indonesia. Banyak sekali wisatawan mengunjungi tempat-tempat bersejarah seperti ini. Pulang mereka tidak mendapatkan apa-apa atau terasa hampa, hanya beberapa foto saja. Padahal tempat ini adalah semacam pesan moral yang disampaikan oleh leluhur kita untuk bangsa ini, untuk memberi pengertian, memperbaiki budi pekerti buat bangsa. Kesimpulannya, kalau Anda ingin memperbaiki budi pekerti yang luhur ini, Anda bisa mengunjungi lereng Lawu. Inilah salah satunya objek wisata yang bertujuan untuk memperbaiki citra bangsa di seluruh dunia. Saya tunggu kedatangan Anda. Baiklah teman-teman budaya, kita dalam acara ngaprak ini sudah sampai ke situs Candi Sukuh. Mudah-mudahan dari perjalanan itu ada yang bisa kita ambil nilai-nilai filosofis. Terima kasih. Sampurasun.